Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Diana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai config federate. Apa itu config federate? Config federate merupakan sebuah storage engine yang bisa mengakses data pada remote database tanpa harus melakukan replikasi maupun clustering. Ketika tabel menggunakan sebuah federate storage engine, maka query pada tabel secara otomatis akan mengeksekusi pada bagian remote tabel atau federate. Nah, langsung saja kita akan melakukan praktek mengenai config federate. Baik, di sini langsung saja saya akan mencontohkan mengenai config federate. Nah, di sini saya mempunyai dua server, yaitu yang pertama servernya bernama Intan dan yang kedua itu server 1. Nah, yang pertama, pada server Intan ini kita akan cek dulu apakah federate-nya sudah terinstall atau belum. Caranya yaitu dengan show engines. Lalu kita execute. Nah, di sini federate-nya supportnya atau statusnya itu sudah yes, berarti sudah terinstall. Nah, langsung saja kita ke server 1. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel motor. Caranya dengan create tabel motor. Di dalam tabel motor ini akan ada kolom, yaitu kolom ID motor dengan tipe data integer, panjangnya 11, not null, lalu juga akan ada nama motor, tipe datanya varchar, panjangnya itu 50, di sini default null. Selanjutnya, primary key-nya ada pada ID motor. Selanjutnya, kita execute. Mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan. Di sini seharusnya kurung buka, bukan kurung kurawal. Kita ulang, kita execute. Nah, query oke, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah tabel, yaitu tabel motor. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel motor ini, yaitu dengan cara insert into motor values. Di sini ID motornya 1, nama motornya itu misalkan Vario. Selanjutnya data yang kedua yaitu ID motor 2, yaitu dengan namanya yaitu Mio. Selanjutnya data yang ketiga yaitu dengan ID-nya 3, nama motornya itu misalkan PCX. Selanjutnya data yang keempat yaitu namanya Nmax. Nah, selanjutnya data yang kelima misalkan namanya itu bit. Nah, karena saya sudah merasa cukup untuk menambahkan datanya, maka kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya, coba kita execute.
Nah, di sini ditampilkan query-nya itu sukses, yaitu sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan ke server Intan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel yang sama seperti di server satu ini dengan sintaknya yang sama, yaitu create tabel, yaitu tadi kita buat tabelnya itu tabel motor, yang dimana di tabel motor itu akan ada ID motor dengan tipe data integer, panjangnya 11. Di sini not null. Selanjutnya juga akan ada nama motor dengan tipe datanya varchar, panjangnya 50, default, null. Nah, selanjutnya primary key akan berada pada ID motor. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan atau melakukan federate antara server Intan ini dengan server 1. Nah, caranya yaitu kita ketikkan engine sama dengan federate. Nah, selanjutnya connection. Nah, di sini connection sama dengan MySQL titik 2 // Di sini kita akan menghubungkannya dengan server 1, maka kita ketikkan server 1. Nah, selanjutnya titik 2. Di sini server satunya tadi saya membuat passwordnya dengan server 123. Maka kita ketikkan server 123. Lalu add. Nah, di sini add-nya itu kita ambil dari IP dari server 1, yaitu 192.168.1.10. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.1.10. Selanjutnya titik 2, yaitu portnya 3306. Selanjutnya slice. Nah, di sini kita ambil yaitu database di server 1, yaitu database test. Jadi di sini kita ketikkan test slice. Nah, tadi di server 1 ini kita kan membuat tabel motor. Tabel motor berarti di sini kita tuliskan motor. Titik koma. Sekarang coba kita execute. Nah, baik, di sini query atau di sini statusnya sudah sukses, berarti kita sudah berhasil. Coba kita buktikan dengan select from motor. Lalu kita coba execute. Nah, sudah berhasil. Tadi kan kita menambahkan data pada server 1, yaitu ada 5 data. Dan sekarang setelah melakukan federate, sudah berhasil disimpan juga pada server Intan, yaitu 5 data ini. Nah, sekarang coba pada server 1 ini kita coba untuk menambahkan data lagi, apakah nanti akan disimpan juga pada server Intan. Nah, sama caranya yaitu dengan sintak insert into ini. Kita copy saja dulu. Nah, di sini insert into motor values. Di sini kita coba ganti ID motornya itu menjadi 6 dan namanya misalkan Yamaha. Di sini titik koma. Lalu kita execute. Nah, berhasil. Sekarang kita coba lihat pada server Intan. Apakah
penambahan data tadi sudah disimpan atau tidak. Kita coba execute. Nah, di sini sudah ditambahkan juga datanya, sudah terupdate. Jadi ID 6-nya yang tadi kita tambahkan sudah berhasil disimpan juga pada server Intan. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan federate antara server Intan dan server 1. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai federate. Sekian dan terima kasih.